Tuhan berkata demikian kepada murid-muridnya. Barang siapa yang mendengarkan kalian, berarti mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kalian, berarti menolak aku. Dan menolak aku sama dengan menolak Dia yang mengutus aku. Jadi, apa maksudnya ketika dikatakan bahwa mendengarkan murid berarti mendengarkan Tuhan? Apa yang hendak disampaikan oleh murid-murid? Lalu, apa maksud dari perkataan 70 murid itu? Maka 70 murid itu berkata, Anak Allah, Mesias, Kristus, telah datang ke dunia. Jika mereka mau mendengar, maka mereka akan mendengarkan kelompok itu. Pada waktu itu, kelompok itu mungkin adalah Injil si Kapten. Dan mungkin sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Yang pertama, Tuhan berkata, barang siapa yang mendengarkan kalian, berarti mendengarkan aku. Kemudian dikatakan juga, mendengarkan para murid. Yesus adalah Kristus, alias Mesias. Dia telah datang ke dunia untuk mengajak kita bertobat dan kembali kepada Yesus. Bertobat dan kembali kepada Yesus. Di dalam nama Yesus. Itulah maksudnya. Jadi, jika mereka menolak kalian, berarti mereka menolak aku. Jika dikatakan bahwa dengan tidak mendengarkan apa yang dikatakan murid tentang Yesus, itu bukan berarti menolak para murid, melainkan menolak Yesus. Lalu, menolak Yesus berarti memutuskan hubungan dengan siapa? Maka dikatakan, yang murka kepadaku adalah menolak Dia yang mengutus aku. Apakah pernyataan itu tidak terlalu keras? Pada masa itu, di zaman itu, apakah orang sanggup menerima seseorang yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah? Mereka tidak sanggup menerimanya. Seperti di zaman ini, apakah orang sanggup menerima jika seseorang yang merupakan anak Allah dan juga anak Kristus? Alkitab pernah mengatakan, Yesus, anak Allah, apakah juga anak Kristus? Hanya Yesaya. Yang dalam kitab perhitungan itu terdapat sebuah bagian yang berkata, Lihat, inilah Tuhan, dan inilah anakku yang kusayangi. Demikianlah, tentang anak Allah dan anak Tuhan, ada satu kalimat seperti itu. Apakah ayat tersebut dianggap sebagai mujizat Israel, atau semacamnya? Ada satu ayat seperti itu. Hanya ada satu ayat seperti itu. Dalam Alkitab, di manakah disebut bahwa Yesus mempunyai anak? Hal itu tidak dapat ditemukan dalam Alkitab. Lalu, apakah di dalam Alkitab pernah dikatakan bahwa selain Yesus, Allah memiliki seorang anak untuk menebus dosa? Jika dalam upacara perjamuan raja, ketika Salomo sedang membangun bait suci, Allah berkata, Dia akan menjadi anakku. Aku akan menjadi bapaknya. Kelihatannya begitu. Kami, namun sebenarnya maksudnya adalah saudara dari barat. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang ini, mungkin ada yang akan memahaminya. Atau dikatakan bahwa benih Daud akan bangkit untuk membangun bait Allah. Di sini, benih Daud pada waktu itu sudah jelas ada. Sementara Salomo itu sudah lama meninggal. Kemudian, dalam kitab pertama dikatakan bahwa benih Daud harus bangkit untuk membangun bait Allah. Dan juga dikatakan bahwa orang-orang dari jauh akan bersama-sama membangun bait Allah. Lalu, apa sebenarnya bait Allah itu? Bayi dalam kitab Wahyu adalah baitnya. Bait suci Allah itu adalah anak laki-laki dalam kitab Wahyu, yakni bait Allah. Lalu, bagaimana dengan kerajaan Allah? Menurut kamu, ibu dari anak laki-laki itu adalah wanita tersebut, yakni milik kerajaan Allah. Wanita yang berselimut matahari dan menginjakan kaki bulan adalah perwujudan kerajaan Allah. Sedangkan bayi yang dilahirkan oleh wanita itu adalah bait Allah. Lalu saudara-saudara seiman harus membangun rumah ibadah, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah bait itu sendiri, yaitu imam agung dari bait Allah. Itulah maksudnya, bukan? Orang-orang dari berbagai bangsa bersama-sama menjadi bait Allah, agar Alkitab dapat mengatakan bahwa orang-orang dari jauh juga akan bersama-sama membangun bait Allah. Saudara-saudari, apakah kalian percaya? Hari ini, Sheberly Som berkata, bahwa di zaman ini ada anak Tuhan Yesus Kristus. Harus menjadi seperti Tuhan dalam menggembalakan anak-anak dari segala bangsa selama-lamanya. Anak-anak dari para penggembala di bumi juga harus menebus manusia di bumi. Saudara-saudari sudah mendengarkan lebih dari setahun. Mungkin setidaknya ada dasar terlebih dahulu, maka iman masih agak goyah sedikit. Atau mungkin ada sedikit rasa putus asa dan ketidakpastian. Jika mendengar ini akan semakin sulit untuk percaya. Tetapi saudara Sibo berkata satu hal. Pasti akan ada sepertiga dari umat manusia yang percaya. Saudara-saudari adalah yang pertama percaya. Yaitu nanti di masa bencana besar mendekat. Sepertiga umat manusia akan percaya atau tidak percaya, yang percaya sampai saat itu. Saatnya telah tiba. Anugerah telah membuka hati semua orang, agar mereka percaya. Tetapi tujuan saudara-saudari sekarang percaya apa? Percaya bukan hanya. Aku percaya sebagai saksi untuk saudara Sibo. Menjadi saksi bagi saudara Sibo. Mengklaim sebagai pengantin saudara Sibo. Pengantin adalah yang melahirkan anak-anak. Orang yang menikah disebut pengantin perempuan kan? Menikah dengan pengantin pria harus melahirkan anak-anak. Lalu percaya dan menjadi saksi. Ya, banyak orang percaya karena kesaksian saudara-saudari. Orang-orang yang percaya itu menjadi anak-anak saudara-saudari. Seperti anak-anak di hutan, itulah pengantin perempuan. Pengantin perempuan yang dewasa. Sibo menganggap pengantin Tuhan sebagai miliknya sendiri. Dia mengklaimnya sebagai milik Sibo. Kemudian berlutut kepada Sibo. Pengantin harus melahirkan anak-anak. Melahirkan anak-anak lalu memberitakan Injil. Menyebarkan Injil saudara Sibo, anak-anak, agar mendapatkan banyak anak. Amin.